Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep metode penelitian kualitatif. Bersama saya sebagai dosen di IAIN Madura dan di beberapa kampus swasta. Ada beberapa hal untuk mengingatkan. Pada prinsipnya, metode penelitian itu ada yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan ada yang menggunakan dengan kualitatif. Bahkan dalam kajian lain bisa dengan matching, gabungan antara keduanya. Ketika kita berbicara tentang kuantitatif dan kualitatif, ada perbedaan yang mendasar. Paling tidak bisa kita rumuskan menjadi 3 poin. Yang pertama adalah aksioma dasarnya. Yang kedua adalah proses penilaiannya, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan karakteristik dari penelitian itu. Saya berikan satu gambaran karena tidak semua masalah bisa didekati dengan kualitatif, begitu juga sebaliknya. Tidak semua masalah bisa didekati dengan kuantitatif. Ketika kita berbicara tentang kepemimpinan yang dilakukan oleh seseorang, misalkan di pondok pesantren, kalau kita menghitungnya dengan pendekatan kuantitatif tidak bisa, harus kita lakukan dengan kualitatif. Tetapi kalau berpikir tentang kepemimpinan itu pengaruhnya terhadap kinerja, dampaknya terhadap organisasi, nah itu baru pendekatannya berbeda. Nah, ketika kita melihat kualitatif, pada prinsipnya kita akan berbicara tentang dua konsep. Yang pertama adalah prapositivisme, di mana ketika berbicara prapositivisme sebenarnya berkaitan dengan kualitatif yang sifatnya sangat sederhana, yaitu deskriptif. Saya berikan contoh gambaran seperti yang tampak di layar. Kita akan memotret bagaimana sosial budaya, kita tidak memberikan treatment, kita tidak memberikan perlakuan apa-apa. Ketika kita berbicara tentang kualitatif yang levelnya semakin mendalam atau biasa disebut dengan post-positivisme, maka pada prinsipnya kita akan menggali, mencari makna. Satu contoh, ada satu gambaran seperti yang di layar. Kalau kita melihat, sekedar melihat, ini adalah gambar pemandangan. Tetapi kalau kita analisis secara mendalam dan kita cari maknanya menjadi sebuah fenomenologis, kita gagas, ada banyak hal yang bisa kita peroleh. Satu contoh, ini masih tempat wisata yang masih alami, tapi infrastrukturnya belum tergali. Seandainya dijadikan tempat wisata dari sudut pariwisata, dari sudut pendidikan pun juga bisa dikaji. Dari sudut yang lain juga bisa kita cari maknanya, dan itu bisa kita kembangkan. Ini adalah kualitatif yang sifatnya adalah post-positivisme. Kembali ke permasalahan tadi, perbedaan kualitatif dengan kuantitatif. Kalau berbicara tentang aksioma dasarnya, yang pertama dari sifat realitas. Kalau kuantitatif, ini tunggal, konkret, teramati. Kalau kualitatif, ganda, holistik, dinamis. Artinya apa? Terus di situ sifatnya adalah bergerak, tidak tetap. Yang kedua, hubungan antara peneliti dengan yang diteliti. Kalau di kuantitatif, independen. Artinya merdeka, tidak terikat. Mau datang, mau tidak, apalagi sekarang musimnya COVID-19, hati-hati. Berarti kita tidak bisa meneliti kuantitatif, tetap bisa dilakukan dengan cara, karena kita merdeka si peneliti. Dengan Google Form bisa kita kembangkan instrumen yang tanpa kita harus ketemu. Tetapi itu menjadi kendala ketika di riset kualitatif. Karena apa? Si peneliti menjadi interaktif dengan yang diteliti. Sementara ketika kita hanya mengandalkan form, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa adanya. Seperti sekarang ini, laporannya belajar, ternyata sama sekali tidak. Alasannya internetnya sulit, tapi kenyataannya main WA kuat, Facebook kan oke.
tapi dengan satu dalih, sehingga kita tidak bisa mendapatkan data yang memang betul-betul sah kata kualitatif. Hubungan variabel ini bisa sebab akibat untuk kuantitatif, tapi kalau kualitatif timbal balik. Kemungkinan generalisasi, nah di sini transfer mobility atau transferability hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu. Kalau di sini untuk membuat di kuantitatifnya adalah generalisasi. Kemudian peranan nilai ini cenderung bebas nilai, kalau yang kualitatif sangat terikat dengan nilai. Oleh sebab itu kualitatif memiliki karakter atau ciri. Apa cirinya itu? Kalau kita lihat mempunyai sifat induktif. Artinya berdasarkan data di lapangan, bukan berdasarkan teori saja, tetapi melihat fakta di lapangan. Yang kedua, karena kita mau mencari fakta di lapangan, bukan membuktikan teori. Yang kedua, melihat setting dan respon secara keseluruhan. Kemudian memahami responden dari titik tolak pandangan responden sendiri, bukan dari versinya si peneliti. Kualitas penelitian ditekankan kemampuan peneliti, ini yang penting. Peneliti kualitatif tiba-tiba wawancara kepada satu orang kepala sekolah langsung dituliskan. Ya, dia tidak memahami validitas penelitiannya atau biasa disebut dengan keabsahan datanya. Jadi kalau hanya sekedar datang ke kepala sekolah nggak bisa langsung itu dituliskan hasilnya. Ini ada banyak penelitian yang seperti ini. Itu sama dengan anak SMP yang observasi ke sekolah, tanya bagaimana program di sekolah, kemudian dia tanya kepada kepala sekolah, selesai, pulang ditulis laporannya, selesai. Itu laporan hasil observasi saja, tidak sampai menganalisis. Kemudian menekankan pada setting alami, artinya di sini natural atau asli, tidak kita buat-buat. Makanya kalau bohong itu akan ketemu, ahli kualitatif itu akan ketemu data ini bohong atau data ini asli. Mengutamakan proses daripada hasil, karena yang kita gali adalah bagaimana proses itu terjadi. Sehingga responden atau biasa disebut sampling dalam kuantitatif itu menggunakan non-probabilitas sampling. Artinya tidak diundi, tidak diberikan kesempatan yang sama, tetapi bisa saja accidental sampling, artinya memang pertimbangan tertentu tidak rancang sebelumnya. Saya pengen meneliti tentang bagaimana nelayan, tiba-tiba kita ketemu nelayan. Siapa saja itu, kita gali data dari situ. Kemudian purposive sampling dengan pertimbangan tertentu, dengan tujuan, yaitu nelayan yang anaknya sekolah. Kita cari siapa yang nelayan yang anaknya sekolah, itu purposive sampling. Kemudian cluster kuota sampling atau snowball sampling, di sini terus beruntun. Ketika tanya tentang petani, kemudian tanya kepada juragannya, tanya kepada nelayan, kemudian kepada juragannya, dan juragannya memberikan rekomendasi kepada kepala desa, terus kita ikuti. Terkait dengan fokus penelitian tentunya, tidak terkait dengan hal yang lain. Instrumen, peneliti sebagai instrumen ini yang penting. Makanya kalau kualitatif jangan berhenti meneliti, pasti bohong itu kalau berhenti. Karena dia tidak bisa melanjutkan lagi. Kemudian menggunakan triangulasi. Ini kriteria keabsahan data yang paling sederhana. Harus diterapkan. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau wawancara dengan kepala sekolah, satu orang tiba-tiba sudah memenuhi, enggak. Harus dilakukan keabsahan data, misalkan dengan triangulasi metode. Betulkah kepala sekolah itu ketika diwawancarai mengatakan X, kemudian kita cari data dengan tetap kepada kepala sekolah itu dengan metode yang lain, misalkan dengan observasi. Dilihat, ternyata hasilnya sih, maka buktikan lagi, cari dokumennya, ternyata hasilnya S, maka sudah itu tidak sah data itu, maka tidak perlu dipaparkan. Berarti itu nggak benar. Cari yang betul adalah X, Z, apa S. Kita cari dengan pembuktian dengan triangulasi sumber. Misalkan kita datangi sumber yang lain dengan fokus yang sama. Misalkan aja kepala sekolah Wakaseknya mengatakan S. Kita tanya kepada guru, mengatakan S. Kita tanya kepada siswa, mengatakan S. Berarti yang betul adalah S. Satu contoh. Kemudian menggantungkan diri pada teknik dasar studi lapangan.
artinya berdasarkan data dari lapangan. Analisis data dilakukan sejak awal, itu di kualitatif. Kemudian alur kegiatan antara kuantitatif dengan kualitatif itu akan sama. Jadi sampai pada menentukan variabel, kalau kualitatif ya fokus penelitian, cari sumber datanya, sama kuantitatif dan kualitatif. Setelah itu susun instrumennya, kemudian kumpulkan data, yang instrumen tentu sudah valid atau sudah sah, analisis data dan tarik kesimpulannya, selesai. Itu yang bisa dilakukan. Oleh sebab itu, beda metode penelitian dengan metodologi penelitian. Kalau metode penelitian sebenarnya adalah yang kita lakukan saat kita penelitian. Tapi kalau metodologi itu adalah ilmunya. Makanya yang ditulis saudara dalam skripsi atau laporan penelitian itu bukan metodologi penelitian, tapi metode penelitian. Oleh sebab itu, tuliskan yang ditulis itu selalu dipakai. Jangan tulis yang tidak dipakai. Karena kita tidak belajar metodologi penelitian, tapi kita melakukan sebuah penelitian. Contohnya, ketika berbicara metode pengumpulan datanya dengan wawancara semi terstruktur, maka jangan dibahas teori-teori tentang wawancara saja, tapi bahaslah tentang wawancara semi terstruktur dan penggunaannya. Sehingga akan bisa dilakukan wawancara semi terstruktur. Apa alasannya dan bagaimana penggunaannya? Maka itu dituliskan. Oleh sebab itu akan ketemu di situ bahwa kita betul-betul menggunakan wawancara semi terstruktur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat untuk mempersiapkan diri menghadapi melakukan penelitian.